Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah bab terakhir pada semester ganjil mengenai fungi atau jamur. Jadi simak dan pahami betul poin-poin yang akan Miss jelaskan. Oke, jadi di fungi ini kita akan membahas mengenai struktur tubuhnya, ada apa saja film-film yang terdapat di dalamnya, lalu juga cara hidup dan juga peranan yang menguntungkan dan merugikan. Untuk reproduksinya nanti kita akan buat suatu project di mana itu akan membuat reproduksi secara seksual atau aseksual terhadap film-film yang ada. Seperti itu ya. Nah, ini terdapat ciri fungi secara umum. Ya. Secara umum, fungi itu kita sudah tahu kalau dia termasuk ke dalam Eukaryota. Masih ingat? Eukaryota itu merupakan domain ya, di mana terdapat 3 domain. Terus ada EU dan ada eubakteria ya, maksudnya ini, dan Eukaryota. Kalau pada jamur atau fungi, dia eukaryota yang menghasilkan spora. Nah, spora ini sebenarnya sama nanti dengan kalau kita sudah masuk ke plante, atau lebih tepatnya tumbuhan-tumbuhan paku gitu. Spora ini bentuknya ini kayak ada butiran-butiran, bulatan-bulatan. Nah, ini ntar yang namanya spora. Lalu dinding selnya itu kitin. Secara umum dinding sel kitin. Nah, nanti kitin ini paling banyak di bumi karena dia merupakan suatu nanti kalian cari di sini ya, kitin itu seperti apa lebih jelasnya. Nah, lalu dia yang jelas pasti tidak punya alat gerak seperti flagel ya, tidak ada karena dia bukan protista, dia berbeda dengan protista, dia fungi gitu. Cuma ada beberapa fungi atau film fungi yang akan nanti mirip seperti protista gitu. Lalu sebenarnya di sini ada beberapa cara hidup atau biasanya fungi itu kan kita tahu ya, fungi itu kita bisa lihat dia itu hidup di mana-mana ya. Ada yang misalnya di sini saproba ya, terus ada parasit juga, lalu ada simbiosis. Nah, simbiosis ini tulisannya salah. Dia akan simbiosis mutualisme dengan lichen dan juga mycorrhiza namanya. Nah, ini apa nih ya? Kalau misalnya nih, ini Miss kasih contoh gambarnya. Nah, ini adalah ini adalah si mycorrhiza ya. Jadi mycorrhiza ini biasanya simbiosis dengan akar pada tanaman tingkat tinggi ya, misalnya anggrek gitu. Itu biasanya terjadi pada anggrek, tanaman tingkat tinggi gitu. Ini singkat saja. Itu gambarnya seperti ini. Lalu tadi ada yang bersimbiosis dengan lichen ya, lichen atau nanti tulisannya lichens ya kalau bahasa Inggris. Nah, lichen ini seperti ini bentuknya, gambarnya nih. Ini ada macam-macam, nanti kita akan bahas di plante. Biasanya lichen itu adalah lumut kerak. Nah, si jamur ini bersimbiosis mutualisme dengan lichen salah satunya. Terus juga tadi ada yang namanya saproba. Nah, saproba ini merupakan, jadi dia hidup pada organisme yang sudah mati ya. Jadi
Kalau misalnya pada bangkai-bangkai dan sejenisnya, itu disebut dengan saproba. Kalau parasit, sudah tahu ya parasit, terus juga dia heterotrof. Ini tahu ya, kemarin kita sudah bahas di protista. Oke, kita lanjut mengenai struktur tubuh dari virus. Maksudnya struktur tubuh dari fungi ya. Tadi pada bagian yang sebelumnya bisa mengucapkan, jadi miskoreksi. Nah, di sini ada struktur tubuh dari fungi atau jamur. Biasanya untuk struktur yang seperti ini, yang di bawah ini, ini adalah secara secara dipandang mata ya, pandangan mata. Kita kan taunya jamur tuh ya gambarnya yang besar seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini disebutnya secara mikroskopis ya. Jadi kita bisa lihat bentuknya seperti ini ketika kita menggunakan mikroskopis. Untuk jamur yang seperti ini atau makroskopis yang bisa dilihat, nah ini sebenarnya salah satu film dari fungi, yaitu namanya Basidiomycota ya. Mycota itu adalah jamur ya, mycota. Jadi kenapa nanti nama film-filmnya ada Basidiomycota bla bla bla, mycota, jadi belakangnya ada mycota-mycotanya. Nah, ini terdapat ini tubuh buah dari jamur. Terus biasanya ini adalah akar atau miselium, bisa juga disebut miselium. Lalu ada bagian cincin, terus ada bagian tudung. Nah, tudung pada tubuh jamur itu di sini. Kalau di jamur Basidiomycota itu namanya khusus, yaitu Basidiocarp ya, artinya Basidiocarp gitu. Carp, ada R-nya. Nah, ini khusus kalau pada Basidiomycota, karena asal kata dari Basidio berarti Basidiocarp, yaitu tudung gitu. Nah, ini kalau dilihat secara mikroskopis yang sebelah kiri. Nah, ini yang tadi Miss bilang bahwa dia terdapat spora. Spora ini nanti merupakan alat alat reproduksi yang akan berkembang menjadi organisme yang baru. Ketika nanti ternyata spora ini cocok sama tempat lain, misalnya sporanya terbang nih ke tempat lain, cocok, nah dia tumbuh lagi di sini, tumbuh terus ada seliumnya gitu ya. Ini misalnya, karena sistemnya sporanya sama dengan spora pada tumbuhan paku tuh, yang banyak spora. Misalnya gambarnya seperti ini. Lalu ada bagian ini tubuhnya atau sporangiovore. Nah, terus juga dia ini berupa hifa ya. Hifa ini yang mana nanti tumbuh tuh, hifa-hifanya nih seperti ini. Nih namanya hifa-hifa tuh ya. Nah, ini terdapatnya di mana? Hifa-hifa ini terdapat di bagian dalam dari si tubuh jamur. Jadi kalau misalnya kita open nih si jamur nih, dalam itu banyak tuh hifa-hifa gitu ya, bisa dipahami. Oke, Miss lanjut. Oh ya, Miss belum kasih tahu, biasanya untuk gambar yang jamur seperti ini, mikroskopis seperti ini, itu ada pada tumbuh pada misalnya roti yang berjamur gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat secara mikroskopis, itu gambarnya seperti ini gitu ya, kalau kita lihat secara mikroskopis. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian film-film. Jadi ada film apa aja yang terdapat di dalam fungi. Biasanya pada buku-buku sekolah atau mungkin sumber-sumber yang lain, itu awalnya itu terdapat sebanyak 4 film. Nah,
4 film ini ada apa aja? 4 film ini ada Asko Mikota, terus ini Miss nggak pakai Mikotanya ya, terus ada Basidio, terus ada Deutero Mikota, dan ada Zigo Mikota. Nah, awalnya seperti ini, ada 4 film. Lalu pada tahun 2002, nah ada ilmuwan atau ahli yang bernama Walker dan siapa ya sebutannya adalah Skubler. Nah, mereka ini menemukan jadi ada tambahan sebanyak 2 film, yaitu film yang namanya Dio Mikota, dan satu lagi adalah Glomero Mikota gitu. Nah, sebenarnya dua ini itu yang salah satunya yang ini ya, bagian yang ini itu tadinya termasuk ke dalam si Zigo Mikota itu tadinya. Sorry, apa nih tulisannya gak jelas banget nih. Zigo Mikota gitu. Tapi karena tadi Miss bilang dipecah, makanya dia jadi sendiri. Jadi film sendiri, yaitu namanya tetap sama, Glomero Mikota, tapi dia tidak masuk ke dalam Zigo Mikota. Jadi dia tambahan, makanya ada Asko Mikota, Basidio Mikota, ada Deutero Mikota, Zigo Mikota, Dio Mikota, dan Glomero Mikota. Jadi ada 6 total film yang sekarang. Ada 6 film gitu ya, bisa dipahami ada 6 film dalam Fungi. Oke, Miss bahas satu persatu ya film-filmnya. Kita bahas dulu film yang pertama, itu adalah Zigo Mikota ya. Nah, dia punya ciri membentuk spora ya, atau biasa disebut sesuai dengan namanya, yaitu Zigospora. Orang ingat ya yang tadi. Nah, dia ini biasanya itu terdapat sebanyak 600 jenis Zygomicota atau yang termasuk dalam Zygomicota. Wow, lumayan banyak ya. Ini kurang lebih 600 jenis. Lalu, nah, hidupnya itu awalnya hanya hidup di air. Tapi karena adanya evolusi dari jamur yang primitif, ada jamur-jamur dulu, nah dia sekarang itu bisa juga ada yang hidup di darat tuh ya. Nah, dia juga bisa di tanah yang lembab atau di organisme-organisme mati lainnya kayak saproba tadi gitu. Nah, dia ini nanti untuk reproduksinya secara seksual, dan sepertinya juga ada yang aseksual, dan boleh dicari. Nah, itu nanti akan dijadikan proyek ya untuk reproduksinya. Oke. Nah, dia juga punya hifa, yang hifanya itu bahasanya tidak bersepta. Nah, nanti ini bersepta itu seperti apa, atau tidak bersekat ya, tidak bersekat boleh gitu. Yang mana nanti hifa ini berfungsi sebagai penyerap makanan gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa lanjut ke film yang kedua. Oke, tapi sebelum masuk ke film yang kedua, di sini bisa akan menjelaskan mengenai peranan-peranan pada film yang Zygomicota ya, peranannya.
Nah, sebenarnya banyak sekali, tapi yang terkenal itu ada yang namanya nih. Nah, yang pertama, jadi si Zigamikota ini, atau jamur Zigamikota, itu bisa pada pembuatan tempe. Nah, di sini nama jamurnya adalah Rhizopus oryzae ya. Namanya Rhizopus oryzae untuk yang pembuatan tempe. Lalu ada juga nih yang menyebabkan jamur pada roti. Kalau kalian sering makan roti, terus misalnya udah lama nggak dimakan, rotinya tumbuh warna biru-biru kehijauan. Nah, ini ada jamurnya nih. Kalau di mikroskop gambarnya seperti ini. Ini merupakan namanya itu Rhizopus stolonifer. Tuh. Nah, ini yang Miss berikan itu yang sering keluar saja ya. Nama-nama jamurnya. Tuh. Nah, yang ketiga, ini ada jamur dalam proses pembuatan tape ketan. Di sini nama jamurnya itu adalah Mucor javanicus. Ya. Jadi pembuatan tape ketan. Nah, sudah pasti ya, yang ini menguntungkan, ini juga menguntungkan. Nah, ini yang merugikan. Oke, kalau gitu kita bahas yang selanjutnya. Film yang kedua. Oke, film yang kedua namanya adalah Ascomycota. Ya, dia itu terdapat 15.000 spesies, kurang lebih. Lalu hifanya kecil, memanjang, dan juga bersekat atau bersepta. Nah, hifa yang bersekat atau bersepta itu contohnya gambarnya seperti ini. Ini misalnya ada hifa, ya kalau kita zoom pakai dengan mikroskop, ada bagian-bagian yang dibatasi seperti ini. Nah, bagian-bagian yang dibatasi ini adalah sekat-sekatnya, gitu. Makanya kenapa disebut hifanya itu bersekat atau bersepta. Nah, dia selain hidupnya sebagai parasit, ada juga nih yang bersimbiosis dengan apa tadi di awal? Bersimbiosis dengan si lichens. Tuh, lichens. Kayak gini juga boleh. Nah, dia ginjalnya kitin juga. Nah, ini ya itu ada yang namanya pembentukan, karena namanya dari asal kata Ascomycota, itu ada yang namanya pembentukan ascus. Nanti cari pada saat proyeknya ya, sesuai dengan reproduksinya, seksual atau aseksual atau keduanya. Oke. Nah, di video selanjutnya atau di part 2 bisa akan menjelaskan film-film yang lain. Jadi simak terus videonya dan catat bagian pentingnya. Jangan lupa.